Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan episode ke-97 ini terasa istimewa karena jatuh pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kita berada di dalam rumpun refleksi untuk menghormati Kristus Raja, sekaligus membangun tanggapan kita sebagai tindakan berjaga-jaga. Siapa Kristus Sang Raja Semesta Alam di mata kita? Tentu menyenangkan kalau kita memiliki kesempatan melayani Yesus Kristus sebagai Raja menurut ukuran para bangsawan modern saat ini. Figur terkenal adalah Ratu Elizabeth dari Inggris dan segenap keluarga kerajaan. Pasangan Pangeran William dan Kate Middleton sangat dikenal banyak orang dan menarik perhatian masyarakat dunia. Di Indonesia kita mengenal Sultan Hamengkubuwono dari Yogyakarta yang masih cukup berpengaruh. Walaupun mereka bukan pemimpin hasil pilihan dalam politik demokrasi, namun mereka rata-rata memiliki karisma yang unik dan diterima banyak orang, buah dari warisan tradisi yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Karena Kristus adalah Raja Semesta Alam, Ia tentu lebih berkuasa dari para tokoh bangsawan manapun di dunia. Tentu masih ingat rumpun refleksi tentang gelar-gelar Yesus seperti Alfa dan Omega, air hidup, roti hidup, jalan kebenaran dan hidup, gembala yang baik, pokok anggur yang benar, kebangkitan dan kehidupan, dan sebagainya. Ketika semua gelar itu dirangkai dalam abstraksi, kita menemukan puncaknya pada perayaan hari ini. Dialah Raja Semesta Alam, penguasa segala sesuatu. Mari kita membaca Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 untuk menghantar refleksi kita ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, kita mengalami banyak kebaikan Kristus yang menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Namun yang menjadi puncak karyanya itu adalah korban salib dan kebangkitan. Ketika maut dikalahkan dan kehidupan baru bersemi bagi semua orang. Dengan itu janji keselamatan Allah telah menjadi kepastian. Tinggal sekarang, apakah orang mau memilih untuk mengikuti Kristus dan meraih keselamatan, atau menuruti jalan kegelapan karena memilih menolak Kristus? Untuk itulah karya pewartaan dilaksanakan, agar banyak orang mendapat kesempatan mengenal dan mengikuti Kristus. Itulah cara kita melayani Kristus, Sang Raja ini. Sebagai manusia, kita membutuhkan figur konkret Kristus yang mengesankan, yang membawa kegentaran bagi banyak orang, yang mulia dan berkuasa, yang tampil penuh wibawa, dan sebagainya. Sayangnya, ini bukan gambaran Kristus yang mau kita layani. Dalam bacaan Injil tadi, Kristus yang kita layani itu hadir di dalam kaum miskin dan terpinggirkan. Kristus hadir dalam diri orang lapar dan haus, orang telanjang dan sakit, orang asing dan terpenjara. Melayani orang-orang ini berarti melayani Kristus. Karena itu, ukuran pengadilan kita di hadapan Kristus Sang Raja itu adalah perhatian, belas kasih, dan pelayanan yang secara konkret kita berikan kepada orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Melayani golongan ini dengan tulus tanpa pamrih menjadi ukuran apakah seseorang sungguh menerapkan perintah Kristus untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tanggapan kita terhadap figur Kristus yang demikian adalah menumbuhkan semangat belas kasih dan bela rasa. Oleh belas kasih, hati kita akan tergugah melihat orang-orang yang tidak beruntung dalam hidupnya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana berbuat sesuatu agar mereka dapat hidup lebih layak. Oleh semangat bela rasa, kita akan mudah menyatukan diri dengan kaum tidak beruntung ini, sehingga tidak ada keseganan atau keinginan untuk merendahkan martabat mereka hanya karena mereka tidak semampu diri kita. Dalam gerak pelayanan yang demikian, kita menunjukkan penghargaan terhadap martabat orang yang terpinggirkan, yang mungkin sudah kenyang dengan banyak perlakuan diskriminatif semasa hidupnya. Satu sentuhan kasih yang tulus mungkin membawa perubahan besar. Karena itu, janganlah berhenti berbelas kasih, berbela rasa, terlibat dalam pelayanan yang tulus. Apakah dengan itu kita juga dilayani sesama, itu menjadi urusan belakangan. Saat ini, orang yang di depan kita membutuhkan pertolongan. Kita wajib menjawabnya. Maka marilah memohon kekuatan, kesabaran, dan kerendahan hati dari Kristus yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus, agar kita dengan rela melayani Dia dalam diri orang yang membutuhkan. Karena dengan itu, sesungguhnya kita menjaga agar pelita kita tetap bernyala dan siap menyambut kedatangannya kembali. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau telah melayani orang-orang yang terpinggirkan,
Berilah kami keberanian untuk melintasi batas dan masuk ke dalam lingkungan ini untuk melayani Engkau di dalam diri mereka. Semoga dengan itu benih-benih kerajaan-Mu bertumbuh subur dan menjadi tanda harapan bagi banyak orang. Maka jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.